Ya, energi exchange di malam hari ini lebih tepatnya adalah ya ini secret ya, yang mungkin masih dianggap banyak orang tuh tabu. Nah, sebelum kita bahas tabu atau enggaknya, jadi teman-teman terima kasih dan saya ucapkan selamat bagi yang sudah mengikuti apa ya sesi atau 10 pertama dari materi. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini benar-benar praktekan itu semua dari yang 1 sampai 10, itu materi yang dibukukan tuh bukan yang 10 tadi, bukan 10 yang awal. Itu tuh aku buat ya, 10 terakhir, itu kan kayak gimmick ya. Gimmick tuh misalnya gini, aku jelasin sebentar. Gimmick sama intrik itu adalah bagaimana cara kita menghadapi dunia ya sebagai orang sadar di semua ruang lingkup aspek yang kelihatannya koruptor, korup, dan pokoknya menghadapi dunia yang di tengah-tengah atau dikuasai kegelapan ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau yang 1 sampai 10 itu udah itu dalam bentuk PDF itu sih tinggal silahkan dibaca. Yang itu sebenarnya eksklusif khusus ketika nanti selesai ya, selesai dari 1 sampai 30 kan udah sadar, tercerahkan kayak sudah bisa tahu hukum-hukum energi. Nah, diharapkan, walaupun saya nggak bisa maksa ya, diharapkan dari kondisi itu prakteknya keluarnya ke dunia yang serba gelap itu nggak disalahgunakan, nggak disalahpahami. Soalnya ilmunya berbahaya banget. Ilmunya, iya, sebab ada santetnya, kayak kayak seolah-olah santet ada. Jadi bagaimana telepati mempengaruhi pikiran pokoknya, mempengaruhi pikiran orang lain supaya tunduk. Itu aja satu udah bahaya. Yang kedua kayak ya kita jadi cerminnya orang, mau nggak mau niat kita akan tersampaikan ke orang, orang tuh ngikut kata kita. Nah, jadi kalau buku tadi ya, atau materi setelah kita yang 30 ini selesai, terus orang tiba-tiba beli, ya gimana tanggung jawabnya gitu. Aku nggak bisa bertanggung jawab atas apa-apa yang sudah dipelajari di buku itu. Karena dia tanpa punya fondasi, tanpa punya basic, tiba-tiba langsung gunakan itu ilmu semuanya penerapan dan praktikal. Ada pembahasan hipnosis ya kan, hipnosis itu cuma apa ya, adalah salah satu penghormatanku kepada ilmu hipnosis karena semua orang kesadaran pasti belajar hipnosis, itu mau nggak mau, karena biar bahasanya terstruktur, nggak terlalu mistik, nggak terlalu spiritualis, tapi tahu bagaimana pola dan celah untuk mempelajari dan membahas kesadaran. Itu pasti, makanya aku bahas di situ hipnosis. Tapi di buku itu aku nggak ada ngajarin hipnosisnya, kayak tidur nggak ada. Nah, yang ada adalah teknik bagaimana nih mempengaruhi pikiran, perasaan orang lain. Dan itu akan dibahas kenapa misalnya cara penipuan ya. Terus cara bagaimana politik mempengaruhi pikiran kita. Itu semua ada tuh di top of mind. Nah, nanti kita tuh bisa tuh praktekin itu juga. Makanya tergantung niat. Kalau niatnya nggak jujur, nggak bersih, nggak dari kesadaran, itu bahaya. Dari buku itu bahaya, benar. Makanya 30 dulu selesai materinya, baru tuh. Sebenarnya tadi ya, kan mau ku sharing di sini jadi 10 materi. Enggak deh, jadi buku aja. Jadi yang punya hak eksklusif buat beli buku itu yang di dalam grup dulu. Yang aku udah kayaknya bilang, oh ini udahlah, udah enak nih, sudah selesai kan dengan semua apa ya, istilahnya ya sedikit-sedikit pendaman gitu udah selesai lah, nggak terlalu pekat, jadi akhirnya menjalani kehidupan juga nggak terlalu nanti buru-buru ada urgensi menggunakan ilmu itu untuk kepentingan yang kasar gitu ya, kepentingan yang terlalu material, karena itu ilmunya itu buku otentik yang memang aku yang buat. Kayaknya aku nggak bisa klaim sih kayak misalnya itu hanya aku yang buat, aku yang bisa karena itu dari perjalananku, pemikiran, ya pemikiran itu juga dari kesadaran kan tumbuhnya, tapi ya itu otentik, kalau bisa aku bilang otentik penulisanku gitu, berdasarkan apa kan, karena banyak kisah masa laluku, kehidupanku gitu, terus bagaimana menjalani kehidupan yang di tengah-tengah kayak seakan-akan sulit, dan bagaimana nanti dari kesulitan itu kan ada miracle, ada keajaiban.
Banyak yang bahas di buku itu. Malam Kak Susana. Nah, intinya adalah aku akan bilang kalau mau dapat buku itu coba selesaikan dulu materi yang 30 ini. Nah, kita sudah di materi ke-11. Makanya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mempraktekkan dan menerapkan 10 materi pertama di awal. Karena kalau benar-benar mempraktekkan itu, seenggak-enggaknya nggak mungkin sih, nggak bisa nggak apa, ya nggak mungkin kayak nggak makan. Itu karena, walaupun ya karena sudah di tahap yang memang keamanannya tercukupi. Karena basic kan, basic, cakra dasar. Walaupun punya hutang, walaupun punya kayak kesusahan, ya kan? Oh iya Kak, Mas Riko juga punya buku yang kayak gini ya. Dikhususkan buat member yang sudah hatam. Nah, masalahnya masalah apa? Kalau punya aku tuh lebih ke teknik-teknik khusus saja sih. Kayak misalnya panduan dari hipnosis sama NLP. Itu benar-benar di praktikalnya aja. Kayak misalnya makanya judulnya tuh bukan kesadaran tapi zona tak sadar yang dilingkupi kesadaran tapi di ketidaksadarannya. Maka dari awal sebenarnya aku akan bilang, mungkin kalau yang punya Mas Riko tuh gini ya, ada sedikit perbedaan antara yang aku jelaskan, karena aku dari awal kan nggak pernah kayak mempraktekkan ilmu tuh harus dari keberlimpahan terus kaya, enggak kan. Kalau mungkin itu juga benar yin-nya. Tapi yang-nya, kalau bagian dari yang, itu kan tertarik dari sudut pandang istilah yang misalnya kalau mengenal keberlimpahan, rezekinya dar-der-dor gitu kan. Kayak ngalir gitu aja. Apakah itu iya? Aku bisa katakan begini. Aku nggak bilang bahwa apakah dari kesadaran rebahan aja bisa kaya. Kalau yang aku bilang adalah dari kesadaran punya jalannya. Punya jalannya. Aku akan bilang gitu doang. Selamat malam Bang Adin. Dari kesadaran punya jalannya, terlepas dari kesadaran itu mau apa enggak terserah ya. Jadi kesadaran punya jalannya, ya terserah interpretasi dari masing-masing yang memang sudah siap menerima atau enggak. Karena biasanya kalau langsung di sudut pandang pikiran, yang bilang bahwa apakah dari kesadaran rebahan bisa kaya, ya tentu saja bisa. Tapi kalau aku bilang bisa sesuai dengan jalannya kesadaran. Jadi kesadaran punya jalannya, ya udah dari situ aja cukup. Aku nggak mau berkata-kata lainnya lagi. Nah, oke. Maka dari 1 sampai 10-nya udah selesai, ya kan? Apalagi nih? Nah, punyaku ini adalah membahas dari titik-titik biar ada strukturnya. Struktur pada malam hari ini dari struktur cakra seksual. Jadi 1 sampai 10 tuh cuma buat menyelesaikan cakra dasar. Cakra dasar doang. Makanya eksistensi, kelimpahan, keutuhan, pikiran, bagaimana caranya bekerja, kepercayaan, sampai ke blueprint ya. Nah, itu cuma untuk membuat kita sadar, oh kita tuh di sini utuh, kita tuh di sini sudah melimpah, dan kita di sini udah sadar. Nah, tapi untuk selanjutnya bagaimana? Mendatangkan kreativitas, ya kan? Mendatangkan sebuah kebebasan berekspresi. Nah, itu di cakra seks sakral sebenarnya gitu. Jadi kita pelan-pelan. Nah, setelah cakra seksnya selesai, nanti ke depannya kita akan bahas juga tuh manipura. Itu kan perut ya. Perut itu untuk apa? Itulah untuk emosi, identitas. Identitas yang benar-benar solid. Nah, solid itu bukan dalam artian kaku. Justru dari sudut pandang identitas kita, itu yang memperkuat ke atasnya nanti, ke cakra-cakra atas. Basicnya karena udah mulai selesai, udah mulai selaras, dari identitas kita, itu adalah identitas yang memang liquid. Kita justru tahu sebagai kesadaran, identitas kita mau dibawa kemana. Itu seru nanti kalau udah di situ. Nah, selanjutnya, baru tuh ke cakra jantung, penerimaan. Ya, nggak akan ada lagi tuh istilah bahwa kita tuh stres, apalagi depresi, nggak ada. Pasti sudah selaras, sudah tenang, sudah damai. Setelah kita damai, di visuda, cakra ini, ya, cakra di sini di tenggorokan, itu baru otentik, karakter kita. Itu bukan lagi identitas, tapi karakter, clarity, kejelasan, otentik. Nah, aku untuk buat buku tadi, buat buku yang zona tak sadar, itu aku harus nyentuh di sini, visuda, otentik. Karena aku harus otentik, mengemukakan semua kesadaranku dalam bentuk teknik.
teknik yang praktikal, dapat dipraktekkan. Makanya di situ ada banyak disclaimer di buku itu. Saya tidak bertanggung jawab atas praktek yang Anda gunakan setelah membaca buku tersebut. Nah, gitu, karena cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Nah, jadi kalau misalnya nggak punya basic atau fondasi yang selesai, itu baca buku itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih kasar ya, atau material banget. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kita di sini, makanya dari fondasinya harus sudah selesai. Spiritual itu sama dengan kepemimpinan. Ingat yang aku pernah bahas nggak ya di sini? Intinya adalah 8 aspek itu harus keisi kan dalam kesadaran. Kesehatan pertama, kedua keuangan, ketiga keluarga, internal ya, keempat relasi, baru eksternal, ya, kelima karya atau karir, keenam pengembangan diri, soft skill, ya, daleman batin untuk kita terus ya menyelesaikan emosi, pikiran. Yang ketujuh hiburan, makanya seks itu sendiri kan ada bagian spiritual dan fisiknya, hiburan kita. Makanya dalam industri hiburan kan sangat-sangat booming ya. Ada idol, ada macam-macam, ada musik, ada gambar. Karena itu juga merupakan salah satu variabel yang membuat kita berkembang dan menjadi sebuah currency ya, mata uang ya, mata uang, mata keranjang itu hiburan. Ya, kita akan lebih senang membeli hiburan, makanan enak ya kan, tapi harus juga diseimbangkan dengan spiritualnya. 8, saya ulangi, 1 kesehatan, 2 keuangan, 3 keluarga, 4 relasi ya, 5 karya atau karir, ya sama karya dan karir. Jadi kita tahu nih dalam posisi, dalam identitas kita hidup tuh kita pasti ya berkarya atau berkarya. Ada nggak orang nggak berkarya uangnya banyak? Warisan? Ada kan? Tapi ngapain? Punya orang tiba-tiba dia diwariskan, ya kaya aja uangnya banyak. Tapi diem aja. Ya diem dalam arti emosi atau pikirannya tuh di fase state apatis. Jadi nggak punya karya. Karena kalau seorang sudah sadar, nggak mungkin nggak berkarya. Pasti bergerak. Pasti bergerak itu. Yang membantu diri sendiri dan membantu orang lain. Nah, kan ada karya, pengembangan diri, terus hiburan dan spiritual. Nah, teman-teman, spiritual itu sama dengan apa? Sama dengan kepemimpinan. Alasan kenapa pemimpin dari kesadaran itu ada, itu karena spiritualnya tinggi dan mampu menyadarkan banyak orang. Yang banyak orang itu kan chaos. Semakin banyak kuantitas kan semakin kacau. Ya nggak? Nah, makanya kalau misalnya sudah kebanyakan orang kacau, pemimpinnya juga kacau. Apa yang terjadi? Ya akan terdegradasi, akan meluncur, chaos, hancur. Itu. Jadi tetap dalam spiritual tuh kita tuh hidup di dunia ya, secara normal, aman. Bagaimana bisa spiritual kalau materialnya tidak selesai? Jadi kesadaran itu ada bumi sama langit, ya. Bumi itu menancap ke bawah sampai ke neraka, ya. Ini filosofinya. Bumi tancapkan pondasinya tuh benar-benar sampai ke bawah, ke neraka terdalam. Terus yang ke atasnya dahannya, akarnya tadi udah ke bawah, atasnya itu dahannya sampai ke surga paling tinggi. Itulah spiritual. Bagaimana bisa spiritual kalau dolar terus naik? Kalau nilai rupiah turun? Nah, itu semua dalam pembahasan yang memang sudah relevan di kesadaran. Nggak ada istilah kesadaran cuma damai, tutup mata, oh kita baik-baik saja. Itu pelarian. Nah, gitu. Nah, salah satu jadi yang sebenarnya bebas dibahas dalam konteks kita di sini, di area sacred, yang sakral, seks itu adalah kebebasan berekspresi. Mungkin kalau yang tadi cari aman gitu ya, karena ke diri sendiri butuh aman itu di cakra dasar. Oke lah, belum ada istilah kebebasan berekspresi. Tapi kalau sudah selesai dengan cakra dasar, keamanan ya, itu sudah harus di sini transisi ke yang bebas berekspresi. Kalau memang pemimpin nggak baik-baik saja, ya bilang pemimpin memang nggak baik-baik saja, kayak gitu. Aslinya gitu kalau dicontohkan. Nah, tapi dengan tidak dari sudut pandang yang diri kita sendiri tuh kayak masih punya pendaman. Jadi selesaikan dulu.
selesaikan. Mungkin ada kekesalan itu justru dijadikan sebuah poin atau lubang celah buat kita sadar, oh memang ada gejolak dan gerakan yang butuh diselesaikan. Jadi nggak lari. Itu mungkin bedanya ya, kayak misalnya di kesadaran tuh harus total, bersih. Nggak harus bersih sebenarnya, justru spektrumnya tetap lengkap. Spektrum emosi, kesedihan, kemarahan, itu semua tetap kita rasakan. Namun dalam porsi yang sebenarnya kecil, dan dari kecil ini kita tahu tanda untuk kita gerakkan. Nah, karena kita udah tahu ini kecil, kita ruang, ya kita gerak sebagai kesadaran, sebagai ketuhanan. Baik, kita akan masuk ke materi pada malam hari ini. Yaitu kan aku udah tulis belum judulnya, integrasi seksual teman-teman ya, 11. Nah, ingat karena di sini kita sudah selesai membahas dari 1 sampai 10, berarti nggak ada lagi istilah yang tabu ya. Nggak ada yang tabu. Walaupun di sini kita nggak bahas tekniknya, nggak bahas istilah seks tuh harus yang genjot-genjotan ya. Nggak harus ya. Kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas tekniknya. Walaupun kalau di kelas pasti yang kalau misalnya teman-teman ikut course, itu ikut kelas dari versi ya kesadaran tentang seks, pasti ada tuh bahas-bahas teknik. Pasti ada tuh bahas bagaimana cara menyenangkan, pria menyenangkan wanita gitu kan. Wanitanya disentuh klitorisnya gitu. Terus G-spotnya dan lain. Tapi kita di sini ya durasi lama. Nah, tapi intinya adalah di sini kita bukan bahas itu, kita bahas secretnya, yaitu energinya. Dan ini penting. Kenapa butuh dibahas? Untuk mengingatkan, mungkin bagi yang sudah tahu untuk ingat kembali, bagi yang belum tahu ya sebagai dasar aja, sebagai dasar bahwa sebenarnya seks itu bukan hal yang tabu. Seks bukan hal yang patut untuk dijadikan sebuah doktrin agar kita terus lari, dan kita akan belajar apa efek samping dari doktrin dan dogma yang selama ini menganggap seks itu tabu dan buruk. Oke, kita mulai. Jadi semua sepakat di sini teman-teman ya. Kalaupun coba kasih jeda, kasih tanda kalau misalnya kalimat-kalimat ini masih terkesan tabu. Seks, ya, penis, vagina. Nah, coba cek di jeda, ada nggak rasa kayak kok ngomongnya gitu, coba dicek gitu. Itu aja udah halus loh. Gitu. Ya, hubungan suami istri, hubungan ranjang gitu. Karena ini ya untuk kepentingan kita sendiri. Masih halus. Tapi kalau misalnya di orang yang terlalu banyak pendaman tentang seksnya sampai akut, dia kan kayak gitu kan, kayak ya tau lah, udah pastilah. Nah, ya kita pun pasti kerasa karena kita dari kecil sudah diajarkan bahwa ya begitu, ada sebuah larangan. Nah, maka kita bahas di sini kenapa larangan itu bisa terjadi, dibaca juga di slide-nya. Apakah masih mending? Apakah lebih baik dibandingkan dengan benar-benar yang bebas dalam tanda kutip bukan dari kesadaran, tapi dari natural yang tidak dijaga, tidak disakralkan. Oke? Istilahnya adalah free sex ya, berarti seks bebas. Free sex. Kalau kata Mas Riko tuh beda tuh, ada free sex dan sex free. Nah, kita bahas yang di sini free sex-nya aja. Free sex artinya ya bebas lah, bebas gonta-ganti pasangan, mungkin genjot sana genjot sini. Itu free sex ya. Nah, kalau definisinya adalah free sex dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu. Kan pasangan berarti kan misalnya laki-laki sama perempuan kan berpasangan ya. Ya terlepas menikah atau enggak ya, kalau bisa komitmen dalam satu waktu saja mereka berkomitmen hanya untuk mereka sendiri ya, it's okay. Tapi kalau sudah free sex atau seks bebas, ini gonta-ganti lebih dari satu ya, dalam dan waktunya juga pendek gitu, nggak dalam sebuah komitmen yang benar. Ini kita tidak bicara dari sudut pandang agama dan larangan ya, tapi dari sudut pandang energi, apa bahayanya gitu. Nah, oke, kita bahas dulu. Sebelum membahas tentang energi, kita bahas yang
mungkin dari doktrin atau dogma agama. Ya, seks, pelajaran, dan ya praktik dalam yang dibungkus dengan agama harus satu orang misalnya kan aturannya, makanya menikah, ada pernikahan. Oke, it's okay. Entah ini aturannya dibentuk dari warisan, tradisi, moral, ya kan? Nah, ada lagi bahkan dalam agama saya dulu ya, itu dalam kekristenan ada di masa bahwa yang boleh hanya gaya misionaris, cowok di atas, cewek di bawah gitu ya. Nah, itu kan sampai didoktrin begitu. Nah, nggak boleh apa istilahnya ya, ya yang oral seks gitu. Nah, oke, berarti ada dogma nih, ya, ada dogma. Oke, ini masih lebih better nggak kira-kira daripada seks bebas? Ya, lebih better karena bebas itu sebenarnya karena dia pendaman akut, ya itu turunan sebenarnya yang akhirnya meledak, ya hormon juga macam-macam. Maka ada gerakan untuk mengatur atau mengendalikan. Nah, tapi dikendalikan ini juga punya konsekuensi yang baru lagi, meledak. Jadi, walaupun kelihatannya lebih sehat, nge-lag ya, coba lihat. Oke, gimana? Udah aman belum ya? Udah aman ya? Oke, kita lanjut ya. Aman, oke. Di saya enggak, oke. Aman ya, thank you. Sampai mana tadi? Sampai, oh ya. Dogma memang kelihatannya lebih sehat, lebih aman, lebih terjaga dibanding dengan yang seks bebas. Oke ya. Karena nggak ganti-ganti pasangan gitu ya. Oke, tapi ada plus minus tetap. Plusnya adalah seperti itu, kayak terjaga. Minusnya adalah ini tinggal nunggu waktu untuk meledak. Nah, meledaknya bahkan bisa lebih parah nanti daripada yang seks bebas. Ya, mungkin tidak dalam bentuk seksnya, tapi dalam bentuk internal emosinya. Nah, ini. Maka kita bahas di sini. Jadi ketika sudah didogma, oke, lebih aman, tapi terbatas. Tidak dari versi kesadaran yang bebas, bukan seks bebas. Makanya kalau istilahnya sex free, itu bukan free sex. Tolong ya, kita sepemahaman dulu. Satu definisikan dulu, terserah mau nanti bilangnya apa, tapi kita satu definisikan dulu bahwa ada namanya free sex, seks bebas, dan sex free. Nah, sex free ini definisi artinya apa? Dia yang bukan kegiatan atau doing-nya bebas, tapi justru being-nya, kesadarannya yang bebas dari dogma, dari aturan, dari pengekangan, dari segala pendaman emosi, perasaan, pikiran yang sudah tergumpal, sudah benar-benar bebas dari situ. Maka kalau sudah bebas, dia akan secara natural mengikuti kesadarannya untuk bergerak ya secara tepat spektrumnya di kesehatan tubuh, di kesehatan seksual itu sendiri yang menjadi hasil di doing-nya. Maka kalau sudah benar-benar bebas di kesadaran, ya nggak akan ganti-ganti pasangan. Di sini baru kerasa energinya karena peka, punya intuisi. Ternyata kenapa harus dalam tanda kutip bukan karena dogma, bukan karena aturan, tapi memang karena begitu. Sudah karena alamnya, naturalnya. Karena kalau ganti-ganti pasangan itu ada nuansa yang akan melekat. Kalau satu saja sudah begitu, apalagi banyak. Ya, jadi kalau suami atau pria dan wanita berhubungan seksual, berhubungan badan, itu nuansanya akan menyatu. Kalau misalnya salah satu punya trauma, misal nih, ya, yang pria nggak punya trauma gitu lah, atau misalnya dikit traumanya, si perempuan punya trauma banyak, hubungan banyak, itu nyatu teman-teman. Itu nanti yang cowok digeser ditarik ke neraka karena si wanitanya punya banyak pendaman trauma. Itu nyatu, energinya akan turun ya. Sebaliknya juga sama, intinya akan dibawa terus.
nuansa ini akan nyatu. Kalau nuansa salah satunya berantakan, dua-duanya akan ikut berantakan. Nah, sila mungkin barulah ada istilah-istilah bibit, bebet, bobot gitu ya. Ya harus dicari yang benar gitu. Kalau misalkan yang jajan, apakah sama makannya tuh? Iya, pasti. Karena udah berhubungan badan. Makanya semakin banyak jajan, lihat tuh energinya. Semakin berantakan kemana-mana tuh. Ya pasti, karena memang energinya terkuras, itu energi kreasi, energi kreativitas yang digunakan untuk melindungi diri atau untuk menyelaraskan diri, tapi kepake, kebuang, dan kita transfer, exchange energi dari yang kita jajani itu. Ya kan? Kita jajani. Maka dari material ada, dari segi fisik ada resikonya yang berupa penyakit, dari spiritual juga sama. Energinya bisa berantakan. Semua yang sudah dibangun ya dengan kesadaran-kesadaran yang katakanlah belajar spiritual itu bisa jatuh dalam sehari itu. Itu bisa jatuh. Ya entah memang kayak istilah cocok logi tapi memang begitu. Bisa dirilis ya? Tentu bisa, kalau ngomong bisa dirilis bisa. Bisa. Ya tapi ya balik lagi. Karena udah tenggelam harus ditampung lagi, harus naik tangga lagi. Ya oke lah. Sebenarnya bebas. Kalau ya, silakan, tergantung spektrum dari kesadarannya mau melakukan apa enggak. Di sini nggak ada aturan untuk nggak ngatur bahwa nggak boleh nggak. Ini hanya informasi. Ya. Yes, salah satunya begitu. Nah, tadi aku mau bilang bahwa ada yang pantesan banyak yang bangkrut ketika sudah melakukan. Ada yang bahkan sampai orang tuanya meninggal. Itu ada. Misalnya, nih aku punya sedikit aja cerita pengalaman bahwa anak gitu kan, baik-baik gitu kan. Ya, tiba-tiba diajak temannya gitu kan. Wah, ikut di sana ada kayak rumah gitu, rumah bordil gitu. Melakukan, besoknya itulah orang tuanya meninggal. Nah, ini kayak cocok lagi, tapi ini sebagai informasi aja. Kalau makan sendiri nggak ada masalah. Yang penting bukan soal, ini konteksnya sekarang kita di sini pada saat berduaan. Nah, harus dicek karena ini menyatunya atau bergeraknya energi yin sama yang. Yin dan yang ini sebenarnya bisa digunakan untuk manifest. Nah, manifest ini kemana? Manifest itu netral. Tergantung dari fondasi energinya. Kalau tadi jajan sembarangan, yang termanifest apa? Yang nggak enak. Makanya sebenarnya sadari dengan kesadaran kenapa baru bisa nyambung, oh agama, filosofi, lebih baiknya adalah pasangan satu sama satu, pria sama wanita. Oh ternyata ketika berhubungan seksual, di situ ada kegiatan hiburan sebagai fisik dan spiritual untuk manifest. Untuk manifest, barulah bisa selaras, lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan, diwujudkan dari situ. Oke, itu baru satu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah tentang sensasi kan. Tentang sensasi kayak misalnya, sebentar, ini aku kenapa? Kaki aku, oke. Nah. Oh, ada laba-laba, bentar, ada laba-laba. Merayap, wait. Oke. Lumayan lah. Lanjut. Nah, jadi sampai mana tadi? Sampai sensasi. Nah, ingat sebelum kita benar-benar merasakan sensasi yang kita anggap seakan-akan buruk, kayak misalnya horny, ngaceng gitu ya. Nah, kita akan bahas. Jadi, ketika kita ngaceng atau kita horny gitu ya, sensasi apa yang pertama kali dirasakan? Sensasi apa? Biasanya ingin segera diselesaikan gitu. Nah, kita sekarang belajar. Betul, bersalah. Ada perasaan bersalah. Berarti benar ya. Jadi, ya, kita lahir dari seks. Ya kan? Berarti sakral nih. Berarti seluruh area di tubuh kita adalah seks. Sebenarnya, sel seks ini. Yang berdiferensiasi, berkembang gitu ya. Jadi dualitas, jadi inilah tubuh.
Yes, sebenarnya masih ada dogma ketika ada rasa bersalah. Makanya kita coba sadari dulu bahwa setiap sel dari tubuh kita adalah sel seks, menjadi organ tubuh, ya. Em, Sampai akhirnya kita sadari, kita itu punya perasaan apa, termasuk tuh, ada rasa bersalah nggak? Jadi, ketika kita, apa ya, tergairahkan ya, lebih halus ya daripada horny, ya. Cek, lagi merasa bersalah nggak dengan seksualitasnya kita, ya. Ya aku juga dulu begitu prakteknya kan 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang tenang, nyaman gitu. Kalau enggak, seks itu hanya sebagai pola, pola dari yang lama seks itu. Dipikirnya seks itu cuma genjot-genjotan gitu kan. Padahal kan enggak. Makanya cek apakah rasa bersalah ini tekanan dari lingkungan, ajaran dari orang tua, sampai akhirnya membentuk kenapa ada rasa bersalah. Bahkan ini samar. Makanya efeknya bisa macem-macem. Ketika horny, ngaceng, atau ya itulah, gairah harus selesai, harus segera gitu. Padahal itu urgensi yang merupakan pola, pola yang perlu disadari pelan-pelan, atau pola yang disadari ya, yang nggak harus mungkin secepatnya, mungkin perlu proses. Ya, memang bisa dengan santai, dengan praktek, tapi utamanya secara alami, dibiarkan dulu. Nah, kita ngomong di sini seksualitas secara utuh, bukan adegan seksnya, ya. Walaupun mungkin pikiran membuat skenario tentang adegan, sadari juga adegannya, sadari juga gambaran dan tayangannya. Lama-lama nanti kita akan hilang kok dengan gairah itu. Ya, berarti kalau muncul gairah tetap disadari, betul sekali Bang Aden. Jadi disadari, iya kepikiran. Maka sekarang kita terima dulu. Saya akan jelaskan, ya, aku akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi, ya karena udah banyak gambaran. Gambaran yang sebenarnya dipendam dari yang tadinya di sini di bawah ke kepala. Maka sekarang kita sadari dulu, ini tentang seksualitas yang utuh. Energi sebenarnya ini. Ketika kita gairah, mau ngaceng, mau horny, rasanya nggak nyaman, kayak ada urgensi yang harus diselesaikan. Itu kenapa? Karena pas, pertama pasti ada pendidikan seks itu buruk. Ya, itu pasti. Nah, jadi mulai merasa nggak nyaman. Efeknya apa ketika ini? Ketika mulai dari rasa bersalah begitu, ya, entah mungkin kita sadari dari kecil, punya pendidikan begitu, ada efek lain, yaitu, oh, ini alien, ini asing. Kayaknya ini organ, ya bagi laki-laki penis, bagi wanita itu vagina gitu. Ini apa ini? Kayak bukan bagian dari tubuh. Mungkin kalau kecil gitu ya, gambar kepala, tubuh gitu ya, gambar manusia gitu ya. Ada kepala, ya salah satunya seorang mencabuli itu dikarenakan itu tadi. Nah, kita nanti bahas ke situ. Ada pencabulan, ada penyimpangan, kita bahas itu. Kita dasarnya dulu nih. Nah, jadi sampai gambar ya. Ketika anak kecil gambar, ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki. Tapi hilang nggak itunya? Coba cek. Hilang nggak, kalau misalnya gambar tubuh gitu ya, hilang nggak itu alat kelamin ya? Rata-rata hilang. Pasti rata-rata hilang. Karena ada sebuah dogma bahwa ini tuh buruk. Hilang, iya. Pasti hilang. Memang ini tabu. Jadinya bukan sebenarnya, memang ini tabu. Tabunya kenapa? Karena sudah mendarah daging. Sudah, oh, ini tuh ya udah biasa. Padahal nggak biasa nih. Sebenarnya ini perlu disadari. Nah, ini aja yang sangat-sangat subtle. Yang perlu kita sadari ternyata dogmanya sekencang itu di masyarakat. Ya, it's okay, nggak perlu ada urgensi untuk segera menyadarinya juga. Pelan-pelan aja. Oke? Tanpa sadar, lama-kelamaan, dari kecil, ini ditolak. Sebagian besar orang, termasuk cowok, laki-laki, pasti 99% kalau ngaceng merasa ada bersalah, ya kan? Entah disadari atau enggak, pasti biasanya begitu. Padahal
Kalau mau disadari ya ngaceng nggak harus segera diaktivitaskan. Ya, bahkan nanti kalau udah masuk ke ajaran tantra, kalau pas lagi ngaceng nggak dulu berhubungan dengan pasangannya. Itu baru tuh nanti ngomongin tekniknya tuh yang wave gitu ya, bergelombang ya. Nah, itulah. Akhirnya apa? Sekarang kalau kita dari sudut pandang kesadaran, menyadari dulu tayangan apapun yang tergambar di pikiran, apapun yang terasa di perasaan atau sensasi, ya terlebih dahulu. Ini pelan-pelan, ada prosesnya. Nggak harus tiba-tiba gencat-gencot tayangannya, itu nggak. Udah kita akan pelan-pelan lenyap tuh nanti dari semua referensi atau gambaran tayangan tentang adegan-adegannya. Hilang nanti lama-lama. Ya kalau adegannya hilang lama-lama ya juga nanti ketika melihat lawan jenis itu juga udah biasa, tapi catat bukan hilang rasa. Biasa tapi kita tetap ada rasa. Nah itu serunya di situ. Beda ya, bukan mati rasa, beda. Ada yang sampai nanti mati rasa, itu kebalik nanti. Hati-hati, justru malah kayak, oh ada masalah tuh. Karena nggak bisa merasakan hal yang alami. Lanjut, ketika kita merasakan terlebih dahulu pendaman, atau tadi mulai dari rasa bersalahnya, oh ternyata ada rasa bersalah. Ada rasa penyesalan. Sadari dulu sampai semuanya secara utuh, ya. Karena di sini teman-teman udah praktek menyadari, pasti udah tahu gambaran menyadarinya bagaimana. Mungkin masih yang baru gitu, itu bingung. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi buat teman-teman yang udah praktek aja, atau yang udah menikmati materi dari 1 sampai 10, sadari sampai semuanya nyaman dengan utuh seksualitas kita. Oke? Karena efeknya ketika kita tidak menerima satu bagian tubuh, apalagi organ seks yang merupakan inti kreativitas gitu ya, inti kebebasan gitu ya, maka kita juga tidak menerima tubuh yang lain secara utuh. Kalau kita tidak menerima tubuh secara utuh, sama aja kita tidak menerima emosi. Sama aja kita tidak mengerti si pikiran, kita menolak pikiran tanpa sadar, menolak. Ya, kita jadi tidak mampu menerima emosi kemarahan, kesedihan, tidak mampu menerima diri, ya. Bahkan nggak mampu kalau udah menerima diri, nggak mampu menerima orang lain, nggak mau menerima pasangan sendiri, nggak mau menerima tetangga, nggak mau menerima keluarga, macam-macam. Ada sebuah tendensi nanti untuk bisa melakukan itu tanpa sadar. Makanya ketika disadari sampai seluruhnya utuh, emosinya selesai gitu ya, baru juga bisa menyelesaikan si pendaman tentang seksualitas. Karena kalau sampai pendaman seksualitas tidak terselesaikan, mau se-healing apapun, seterapi apapun, trauma, emosi ya, tapi salah satunya si seksualitas tidak selesai, masih asing, masih kayak alien, itu tetap bermasalah. Makanya, kenapa seksualitas teman-teman di punya Mas Riko misalnya. Seksualitas adalah salah satu hal termudah dan tercepat untuk mengakses kesadaran. Kalau kita benar lewat dari kesadaran seksual, emosi juga akan selesai dengan sendirinya. Tanpa kita masuk ke emosi pikiran, tanpa kita praktek untuk khusus si pikiran sama emosi. Lewat seksualitas saja, karena seksualitas lebih bawah, lebih pondasi dari manipura, dari cakra perut. Kalau seksualitas sudah selesai, yang atasnya juga akan selesai otomatis. Emosi pikirannya juga selesai otomatis. Kayak gitu aslinya. Jadi makanya kelihatan atau perasaannya lebih mudah. Lebih mudah, jargonnya tuh lebih mudah praktek kesadaran lewat seksualitas. Nah, gitu. Oke? Maka oke. Biar gampang ya udah sekalian berbarengan. Masalah-masalah seksualitas, segala pendamannya juga
termasuk emosi, pikiran, ya praktekin aja, mirroring sampai semuanya selesai. Baru deh tuh, nah, mungkin nanti ada efek-efek ya, ketika spiritualnya naik gitu ya, tubuhnya mulai sehat gitu ya, ya sadari aja, lebih lancar, aliran darah lebih nyaman ya itu. Mungkin pelan-pelan di awal gairah seksual juga akan naik tuh, karena tadi aliran darah lancar, nih kayak gini, naik. Tapi nanti setelah jalani begini dia, jalan kayak biasa aja. Oh, sadari gairahnya benar-benar berkurang, bahkan nanti seks yang benar-benar enak juga ya ketika gairahnya netral. Gimana jelasinnya? Aku pernah mengalami fenomena juga di dalam tubuhku. Bukan pada saat benar-benar netral atau bukan tidak benar-benar ada gairah sama sekali. Bukan kayak gairah hilang. Dia ada kestabilan gitu ya. Baru tuh ketika ada kestabilan, bukan dari gairah yang hormon tapi dari kesadaran, nanti itulah baru tuh praktek-prakteknya enak gitu. Nah itulah itu. Soalnya nggak ada urgensi. Nggak ada urgensi. Ketika udah sadar tuh jadi malah mendapatkan kenikmatan yang utuh gitu lah. Ini ngomongin dari sisi hiburannya ya. Makanya hiburan sama spiritualitas tolong diutuhkan. Jangan jadi cuma setengah-setengah gitu. Kayak seakan-akan memisah. Kalau spiritual tuh nggak ada seks. Oh, ini kan bisa. Kalau hiburan nggak ada spiritual. Itu dari mana? Itu kadang banyak yang masih salah paham sih. Padahal semuanya hanyalah satu kesatuan yang utuh. Oke, maka ketika benar-benar kosong, baru di situ. Nggak perlu ngomong. Nggak perlu bahwa, oh rasanya begini, rasanya begitu. Yang benar-benar dialami, ya cinta. Cinta yang berekspresi, menjadi aktivitas. Ya silakan, nah, aktivitas seksual, cinta yang merasa bahwa bukan lagi dua jiwa, tapi menjadi satu keutuhan. Nah, ketika sudah di posisi itu, ya, ini seyogianya, ya, baru tuh nggak mungkin pasti terjun ke seks bebas, nggak mungkin tuh terjadi perselingkuhan, nggak mungkin. Karena yang tadi, ya, ketika ada perselingkuhan, ketika ada pencabulan, ya, ketika ada sampai ke, maaf ya, LGBT, itu karena ada error. Loh, bukannya kesadaran melampaui segalanya. Segala spektrum sudah lengkap. Justru karena spektrumnya lengkap, ada dualitas, berarti ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, ini bisa coba gimana? Bisa ada spektrumnya. Nah, kalau ada spektrum yang enak, berarti ada spektrum juga yang error. Dua-duanya ekspresi kesadaran. Tapi yang error ini karena pendaman apa? Pendaman yang diwariskan turun-temurun. Karena ingat, ya, dari dogma saja pendaman seks itu melahirkan anak yang didoktrin, anak yang sudah punya kekangan, melahirkan lagi anak, itu kan terus dia double, triple, sampai dogmanya dia akut, jadi berbentuk macam-macam pendaman emosinya. Jadi misalnya saya pernah ditanya, kok makin modern makin banyak menyimpang ya? Itu cuma efek samping. Cuma efek yang ya bukan cuma ya, itu adalah efek samping dari banyaknya kesalahpahaman akibat melarang atau melarikan diri dari seksualitas. Nah, ini seberbahaya itu kalau benar-benar enggak disadari. Masalahnya adalah satu, agama ada sampai memang melarang ini dibahas karena tabu. Kedua, ya pendidikan seks tidak benar-benar diedukasikan, ya kan? Dan itu hanya baru sekedar tubuh, bukan spiritual. Nah, apalagi yang soal spiritualnya. Jadi butuh evolusi banget nih kebanyakan orang untuk belajar tentang seksualitas, untuk kembali kepada seksualitas karena efeknya macam-macam. Tadi makanya yang bosan dengan pasangan, berselingkuh, itu semua karena pelarian dari awal menyangka bahwa
ketika aku sudah menikah, aku akan bahagia. Ketika aku berpasangan, mungkin aku bisa terpuaskan. Salah paham, pondasinya dari awal tuh nggak selesai. Nah, jadi dari penyimpangan tadi, error, muncul terus spektrum-spektrum yang lebih luas lagi. Lebih spektrum yang dari posisi yang nggak enak. Menolak seksualitas tersendiri, apa yang ditolak akan meledak. Ya, banyak yang merusak, sampai pindah ke kepala, ke pikiran, ya. Ini sampai bisa turun ke berbagai generasi. Bahayanya di situ. Karena aku pernah ditanya kok orang-orang modern gitu ya, makin aneh, makin aneh, makin gak enak spiritualnya. Karena tanpa sadar dari awal sudah menolak spiritualitas. Sudah menolak bahwa tanpa sadar bahkan nih, didoktrin, menolak emosi, menolak pikiran, macam-macam termasuk seksualitasnya. Efek sampingnya punya masalah kejiwaan. Karena nggak belajar menerima emosi sendiri. Bagaimana kalau nggak menerima diri sendiri bisa menerima orang lain? Makin numpuk konfliknya, pendaman emosi yang semakin pekat berubah ekspresinya. Kesel, marah sama pasangan, sama banyak orang. Muncul aja ide pikiran buat lari. Yang lari ini ditransformasikan atau digenerate, kayak AI kan, pikiran itu menggenerate tayangan, menggenerate ide dari pondasi errornya, pendaman emosi, sudut pandang yang error tadi, ke atas kepikiran, itu tadi muncullah tuh menyiksa diri, ya macam-macam. Sampai penyimpangan orientasi seksual, bahkan LGBT, gitulah kalau dari sudut pandang spiritual. Silakan kalau misalnya, oh sains, neuroscience punya pendapat lainnya, itu silakan. Dari sudut pandangnya tersendiri. Namun di sini konteks paling pentingnya adalah dari sudut pandang kesadaran dan spiritualitas, silakan diselesaikan terlebih dahulu dogma, pendaman, dan semua larangan terkait dengan seksualitas. Maka ketika ini sudah selesai, bahkan ya tadi kalau misalnya belum selesai kan muncul nih ke pasangan sendiri, terus nanti imajinasinya aja yang gerak gitu, walaupun ke pasangan tapi wajahnya orang lain, itu benar-benar nggak inilah, nggak etis lah kan makanya. Ketika itu udah selesai ya udah, nggak ada lagi nggak ada lagi lah istilah untuk pencabulan, pemerkosaan. Yang itu memang hasil dari turunan, direpress, ditekan dari kesalahpahaman dogma yang menganggap seks itu buruk, dogma yang disalahpahami esensinya. Nah, setelah ini selesai, coba sadari juga bukan agama yang salah, jangan ditambah pemikiran atau sudut pandang pendaman baru bahwa agama yang salah. Ya, agama berupa larangan, ambil esensinya. Jangan disalahpahami esensinya. Agama juga ada sudut pandang hierarki politik yang mengatur, yang mengendalikan untuk membuat secara umum, ya, secara mayoritas atau secara kuantitas nih diatur dulu. Makanya pasti awal-awal menganggap seksualitas itu buruk. Oke, sekarang dari yang berkesadaran memposisikan diri sebagai siapapun yang ingin menerima pemahaman atau kesadaran yang lebih otentik, yang lebih sadar bahwa perasaan bersalah itu ketika ada, silahkan saja mau ngaceng, mau horny, yang mungkin samar, terselubung, disadari terlebih dahulu. Ya, disadari, kalau nggak disadari meledak. Error. Nah, error tadi makanya banyak istilah macam-macam dan banyak praktek macam-macam. Secara keseluruhan diambil garis kesimpulannya itu merupakan konflik. Ya, konflik terhadap semua aspek kehidupan. Makanya dicek nanti aspek kehidupannya ke-8 tadi. Dia ngaruh muter kan dari yang ketika aspek kehidupannya kacau, ke-8 ini tadi ke kesehatan, ke keuangan, ke keluarga, ke relasi, ke karirnya, ke pengembangan dirinya, ke hiburannya, ke spiritualitasnya. Maka kalau misalnya sudah selesai berdamai dengan diri sendiri,
secara keseluruhan tidak lagi konflik, menerima, ya udah, tadi 8 aspek kehidupan juga bisa berkembang, bisa selesai gitu. Oke, itu aja. Gimana? Apakah ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin tanyakan tentang materi-materi sebelumnya? Itu aja. Simple karena kita di sini bukan bahas teknik, apalagi bahas ini intinya adalah kalau misalnya ini dibawa panjang, cukup sadari bahwa apakah misalnya ketika ada dogma atau kata-kata istilah tentang seks, apa rasanya? Padahal ini hal yang netral biasa saja. Nggak ada istilah yang, karena istilah tadi ya pikiran itu sendiri yang menganggap bahwa wah ini nih, wah cantik apa gimana gitu. Itu biasa saja sebenarnya. Justru ketika muncul ketertarikan itu kan tanda ya, tanda disadari aja, disadari oh ya wajar. Iya, oke. Sebentar. Kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan. Sip. Oh, Bang Rosidin, siap. Ada nggak lagi pertanyaan di atas ya? Oke, cara ngerilis kalau kita pernah seks dengan wanita yang penuh trauma. Oke, supaya energi terputus. Sebenarnya ya, aku bahas dari spiritual dulu ya. Hmm, alasan kenapa seksualitas itu benar-benar sakral, sangat sakral bahkan. Karena jika sudah pernah seks dengan wanita yang penuh trauma, itu bukan soal energi terputus atau enggak. Itu kayak menjejak di DNA kita. Ketika jejaknya sampai ke DNA, itu sampai di gulungan fascia. Fascia itu adalah ya informasi memori semuanya tuh masuk ke situ. Itu juga yang menjadi representasi gambar representasional sistem untuk kesadaran spiritualitasnya kita. Jadi disaring dulu lewat fascia. Nah, spiritualitas membahas bahwa seks yang sakral itu akan sangat berpengaruh ke situ. Itu dulu ya. Maka, apakah, ya sebelum kita bahas kesadarannya, makanya di spiritualitas sangat benar-benar menjaga ini, sakral. Bahkan bukan hanya tentang wanita yang penuh trauma ataupun bukan pasangan resmi. Dengan pasangan resmi saja, itu butuh pendekatan, jeda, jarak, ritual, sampai akhirnya keduanya benar-benar siap. Di tahap yang benar-benar selaras. Sebenarnya begitu. Nah, oke, itu spiritual. Dah, gampang, lupakan. Jawab dari kesadaran. Gak jawab dari kesadaran, tinggal sadari. Nggak peduli mau masa lalunya kayak gimana. Cukup sadari sensasi dan perasaan kita sekarang, termasuk tayangan kita pernah seks dengan wanita yang seperti itu. Gitu doang. Sadari saja bahwa sebuah perasaan, emosi, dan tayangannya yang telah terjadi dibiarkan lewat. Ya gitu doang. Mau gimana lagi? Mau apa? Daripada kita, Allah kayaknya nggak ada harapan bahas spiritualitasnya, lebih baik bahas kesadarannya aja. Gitu. Oke. Kenapa saat bilang atau kata vagina dan itu rasanya beda. Ya, itu sebenarnya kata yang sama tapi punya konsep yang berbeda di pikiran. Selama itu tidak mengganggu secara banyak di kesadaran kita ya nggak ada masalah. Karena biasanya kata yang MM itu memang lebih kasar dibanding kata vagina. Aku pun nggak bilang kan, makanya MM doang. Ya nggak apa-apa lah. Sebagai ini aja variasi daripada spektrum kosakata. Aku keringetan karena aku sekarang banyak praktek ini loh, banyak praktek meditasi Kundalini sama meditasi dantian dari Qigong.
Jadi tiap hari itu aku hangat aja tubuhku tuh. Hangat, hangat, hangat itu. Ya aku mau coba tubuhku tuh punya bakat nggak? Gitu. Sebenarnya Kundalini itu kalau di Islam tuh ada namanya pembahasan energi latifah. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu atensi kepada salah satu istilah karena dalam semuanya akan ada pembahasan. Di makrifat atau di tasawuf tuh ada pembahasan soal latifah. Mungkin istilah kundalini nggak ada, tapi transfer energi, penarikan, meditasinya itu juga ada di situ. Nggak ada masalah. Jadi kalau kundalini memang kan dari ini ya, dari istilah yogic ya, yoga. Berarti semua apapun disadari sebagai kesadaran, ya. Dan menyaksikan apapun ya Bang. Iya, betul sekali. Lebih enaknya praktek ya. Praktek itu utuh soalnya. Biar kita nggak hanya di pikiran. Ingat, pikiran itu selalu lompat-lompat, sadari dia teknis, matematis, dan mekanis, dan pikiran pasti berulang. Jadi perlu disadari kalau memang dia berulang, tanpa perlu berusaha melenyapkannya. Memang dia berulang, kayak kita makan berulang, napas berulang, politik berulang, ekonomi berulang, ya kan? Orang yang sudah punya posisi dia akan mau di situ berulang-ulang terus. Nah, pikiran. Ketika dia sudah punya jabatan, dia maunya di posisi itu terus. Ketika dia sudah di situ nggak mau pensiun kan begitu, berulang. Sadari aja, sadari itu. Makanya ketika sudah bisa menyaksikan apapun, semua bergerak dari kesadaran. Ya betul sekali. Oke. Jadi jangan pernah kayak menganggap pikiran musuh ya. Termasuk intensi yang menginginkan pikiran yang berulang itu lenyap, itu pikiran. Jadi sadari aja. Mau dia berulang, mau dia lompat-lompat, mau bikin macam-macam dalam kepala, itu biarin. Nggak perlu kayak dilenyapkan. Akan ada sebuah state di mana kita sadar, membiarkan itu lewat, semuanya akan lewat dengan sendirinya, bahkan ya udah kosong, hening aja. Jadi nggak pusing. Biasanya pusing itu kita tuh kayak nempel, dia larut, melekat. Jadi kesadarannya tuh maju, nggak mundur. Gimana ya jelasnya? Memang ini di awal agak sulit nih. Dia maju, jadi kita teridentifikasi. Pas teridentifikasi, kita tuh nggak tahu yang ini. Nggak ada rasanya sebagai kesadaran yang mundur. Lalu kalau kita mundur, oh iya ini pikiran. Nggak stres lagi, nggak pusing lagi. Sebenarnya kalau teman-teman sudah benar-benar praktek ya, dari 1 sampai 10 kemarin, minimal tuh sudah mampu mengidentifikasi mana pikiran, mana emosi, dan tidak larut di situ. Kalaupun larut, oh sadar lagi larut. Frekuensinya beda. Spektrumnya tuh kayak, kita nonton film, kita tahu kita lagi nonton film, kayak gitu. Nah, jadi biasanya kalau udah lewat dari 1 sampai 10, pertanyaannya udah nggak lagi pertanyaan yang di state-state apakah harus menyaksikan gitu ya. Nanti itu karena kita mulai pembahasannya merujuk kepada teknis, hal-hal yang teknis, hal-hal yang lebih enjoy atau lebih lucu, lebih unik. Hukum semesta, paradoksnya gitu. Nah, macam-macam dari situ. Makanya ini aja kita have fun gitu ya, bahas seksualitas gitu. Karena ini sudah mulai teknisnya, hukum-hukum energinya, hukum-hukum semestanya. Nah, kita udah siap menerima sebagai wadah yang utuh nih. Sudah siap menerima yang oke, karena keberlimpahannya sudah enak, sudah ngalir. Udah selesai, makanya tadi aku bilang bahwa kalau misalnya 1 sampai 10 tadi materinya udah dipraktikkan benar, gak mungkin sih gak makan, walaupun punya hutang. Gak mungkin kayak menderita. Penderitaannya soalnya disadari. Tidak larut dalam penderitaan. Karena itu basicnya sangat-sangat dasar, fondasional. Ketika pondasi ini sudah ya selesai,
kita tinggal perayaan. Apapun yang terjadi, diterima. Termasuk informasi ilmu tentang semesta itu sendiri yang akan kita pelajari mulai hari ini sampai ke berikutnya. Ya, setelah itu apa ya? Turun gunung ya, turun gunung. Apa ya? Ya udah biasa, manusia biasa kita. Nanti pembahasannya mau yang sampai pembahasan apapun ya di luar daripada ini semua ya kita udah terbiasa. Mau cocok logi mau apa itu nggak lagi penting. Nah kita semua sudah di dalam kesadaran itu sendiri. Sudah benar-benar sadar bahwa kita ya sadar. Gitu aja. Bahkan nggak perlu lah istilah-istilah kesadaran itu lagi. Sebenarnya menurutku kayak gitu, mauku kayak gitu. Ya belanja di pasar, ngobrol, macam-macam, pokoknya biasa aja. Tapi state-nya kita itu di kesadaran. Itu tujuanku teman-teman sih. Ya enaknya gitu biar sadar banyak masyarakat tuh yang udah di sini loh tempatnya kita berada di dalam kesadaran yang utuh. Mau apa, mau kemana, semuanya tuh udah selesai skenarinya semuanya tuh udah finish, sudah end produk sudah, produk hasil. Mau kemana? Nah, tapi karena kesadaran yang menyamar menjadi ketidaksadaran, larut dalam keterpaksaan atau larut dalam keterpisahan, membuat peran mereka akhirnya memiliki banyak sekali pendaman emosi. Apa yang disebut waliullah itu mengalami kesadaran, ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa dikatakan begitulah ya. Aku nggak mau terlalu sok tahu ya, intinya yang mau disebut-sebut wali gitu ya, yang sudah tercerahkan, mengalami kesadaran. Ya, tinggal disadari juga, karena dari kita sekarang posisinya bahwa tidak lagi menjudge, menghakimi bahwa ciri-ciri wali itu seperti ini, seperti itu. Ciri-ciri orang tercerahkan begini dan begitu. Nanti akan jadi label si pikiran lagi. Cukup disadari juga pelabelan pikiran kita terhadap semua objeknya, karena itu juga adalah objek dari ekspresi kesadaran. Oke, gimana teman-teman? Mau masih bahas seksnya lagi nggak? Kan? Berarti kalau kita tuh masih lucu tentang seks gitu kan, ya nggak apa-apa. Berarti memang ada sebuah kelucuan di dalam seksualitas itu sendiri. Kayak, ya kenapa ya bahasnya tuh kok lucu ya? Ya emang lucu sih. Kita nggak perlu terlalu memikirkan itu juga gitu. Yang penting lucunya di sini tuh kayak ya dari kesadaran gitu aja. Dari kesadaran tuh posisinya tuh lebih netral, lebih nyaman dibanding dengan orang-orang yang selalu terbawa dogma, larut dalam larangan bahwa seks nggak boleh begini karena banyak pendaman, pikiran, dan doktrin. Setidak-tidaknya kita sudah bisa sadar di posisi ini. Tidak lagi terjebak dalam pola berulang yang keterpaksaan. Jadi kayak menikah berpasangan tuh hanya dari pola orang tuanya, pola lingkungan. Itu bahaya teman-teman kan? Berarti pada ujungnya stay ya, tetap di zona kesadaran. Dan sudah dari awal kita adalah kesadaran itu sendiri ya Bang. Betul, Bang Aden ya. Tinggal di uji, tinggal di praktekkan sendiri. Sampai kata-kata ini pun, oh ya aku yang mengalami. Setelah aku yang mengalami, nggak ada aku, hanya ada yang mengalami. Nanti ya gimana ya, kalau ngomongin fenomena, aku juga sebenarnya fenomena tuh cuma fenomena. Pergi ke langit, ya. Waktu awal-awal meditasi tuh, nggak awal-awal sih, udah lama gitu. Aku melihat langit, segala langit keberapa, nggak jelas itu. Macam-macam lah. Apakah itu penting? Dulu ya aku kayak terlalu mengejar itu. Intinya nggak juga sih, nggak penting. Kayak udah. Nah ternyata yang sadar, aku adalah nomenanya. Ketika aku sudah yang sadar nomenanya, baru benar-benar relevan yang stay di kesadaran ini, kesadaran yang memang kita sehari-hari,
melihat sebagai kesadaran, dan memang kita dari awal ya kesadaran itu sendiri. Itu. Jadi jangan khawatir bahwa apapun yang terjadi dalam fenomena, termasuk fenomenaku yang kualami tadi, itu bukan berarti aku lebih tinggi daripada teman-teman, karena teman-teman di sini juga sadar sebagai kesadaran. Apapun fenomena kehidupannya, Anda adalah kesadaran itu sendiri yang sedang menyaksikan diri sendiri, yang sedang menyaksikan kesadaran Anda sendiri. Nah ya, jadi benar kata Bang Rosidin, hanya perlu jam terbang, stay di kesadaran, dan ciri utamanya, ya coba aku kasih gambarannya dulu biar nggak bingung. Ciri utamanya stay di kesadaran adalah ketika kita praktek, misalnya kalau kita belum benar-benar bisa dalam kondisi sehari-hari, coba praktek dulu. Nah dalam praktek itu, ya bosan apa enggak? Kalau bosan larut lagi di pikiran, maka pikiran yang bosan dan bingungnya disadari sampai akhirnya benar-benar hanya di sini sadar. Paling gampang contoh, misalnya aku naik bis atau pernah naik kereta, ya kan? Bukan naik kereta, di mana ya? Aku pernah pokoknya diatin orang gitu. Aku duduk, jalan duduk, di mana ya? Pokoknya aku ada banyak momennya. Bentar, aku coba pilih salah satu. Aku ada banyak momen kan diliatin orang, gara-gara praktek kan. Prakteknya tuh dianggap bengong. Padahal tuh bukan bengong, aku lagi sadar. Tapi saking sadarnya, karena aku ngelihat semuanya peripheral, kelihatannya bengong. Itu bedanya. Nah, makanya ketika sudah praktek peripheral, itulah sadar. Waktu tuh nggak ada. Makanya kalau misalnya aku ditantang, coba bisa nggak di sebuah ruangan, kayak rebahan, nggak ngapa-ngapain, tapi nggak boleh tidur. Bisa, silakan ayo. Bisa, karena aku sadar tuh. Ayo. Apakah kalau semakin lama praktek, semakin mundur ke belakang? Ini pertanyaan pikiran. Bukan soal mundur ke belakangnya. Si pikiran lagi nggak tahu, maksudnya mundur ke belakang sama maju, larut ke depan tuh dia nggak tahu. Dia hanya menggambarkan konsep tentang kesadaran bagi yang mundur sama maju. Intinya gini, makanya ini butuh praktek. Sadar. Sadar. Intinya praktek sih sebenarnya, emang ya. Gimana jelasnya? Aku makin jelasin makin bias loh. Emang gak ada penjelasan kata-kata. Oke, coba kejelasin. Kita sadar nih, praktek nih. Bukan soal mundur ke belakangnya itu. Itu konsepsi pikiran. Yang sekarang lagi sadar siapa? Ya. Yang lagi sadar yang mengamati diri siapa? Yang sedang sadar mengamati objek dan termasuk subjeknya siapa? Ketika sadar di sini, udah selesai, cukup. Stay di sini aja, di zona ini. Bingung kan? Bingung gimana jelasin ya? Nah gitulah, intinya praktek lah. Intinya gini, gampangnya adalah kalau kita tadi pakai, misalnya masih pakai kata atau kalimat yang ini, yang semakin mundur ke belakang, bukan semakin mundur ke belakangnya, intinya otomatis kalau kita sudah praktek yang peripheral itu udah mundur, udah selesai, nggak perlu pakai mundur ke belakang. Nah, stay itu nggak bisa lama. Nah, oke. Kalau stay-nya itu nggak bisa lama, berarti sudah tahu tandanya. Ada yang sebentar, ada yang lama. Ya udah, berarti tinggal diproses di situ, dikerjakan di situ. Gitu aja. Kan udah tahu nih, ada stay yang lama sama yang nggak lama. Kalau udah tahu ada proses yang nggak lama, berarti udah di situ. Ya tinggal diperpanjang durasinya. Selesai. Gitu aja. Kan udah tahu rasa stay-nya. Nah, dibanding dengan yang sama sekali belum tahu stay di mana, tembusnya lubang itu di mana, yang satorinya itu di mana. Iya, jadi kalau udah tahu stay-nya, walaupun sebentar, walaupun cuma 10-15 detik, ya itu selesai. Ya itu, gitu doang. Makanya ini bukan soal penjelasan kata-kata, agak sulit. Coba, Mas Rosidin bisa nggak jelasin pakai kata-kata? Coba jelasin ke teman-teman. Ya itu. Makanya kalau sudah ngerti ngalami stay-nya, walaupun nggak bisa lama, ya stay-nya itu yang tinggal dibiasakan.
Ya sulit pakai pikiran. Gimana jelasinnya? Makanya praktek yang kita lakukan dari sekarang sampai seterusnya itu adalah membuat nih di sini loh sadarnya. Nanti akan lama-lama tuh ngeh sendiri, sadar sendiri. Yes, sama kayak Bang Aden kan. Jujur saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata Bang, tapi saya mengalami yes di sini. Coba siapa di sini yang bisa jelasin dengan kata-kata? Ribet juga makanya. Aku pun gimana jelasinnya, ya kita di sini kata-kata hanya sebagai objek yang membantu kita mengingat dan mengalami diri sendiri sebagai kesadaran. Cukup seperti itu. Yap, gitu ya. Kayak karena semakin lama, sebenarnya nggak tergantung lama atau sebentar, ya tinggal dipraktekkan, dibersamai dengan semua apa yang kita anggap nggak nyaman dan nggak enaknya. Yes, kalau udah stay di sini nggak ada yang namanya menderita. Menderita di mana? Menderita kan pasti produknya pikiran, masa lalu dan masa depannya. Coba stay di sini. Mana penderitaannya? Nah gitu. Untuk menemukan titik celahnya itu loh, karena kita terbiasa didoktrin, bahkan terlarut dalam pikiran sendiri tanpa pernah ada pelajaran atau pengalaman praktek kesadaran yang kita anggap kenyataan itu hanya satu-satunya itu di spektrum tentang label, identitas, pikiran. Ya pokoknya kebanyakan orang bagaimana kelihatannya itulah. Makanya polanya terus berulang. Pola-pola birokrasi, pola-pola feodal ya, pola-pola kecurangan. Ya kalau bisa sepanjang saat, ya sepanjang saat. Ya, sekeingat aja. Nanti kan lama-lama bukan lagi very viral yang diusahakan, tapi very viral alami. Yes, melebarkan pandangan. Aku coba kasih triknya ya. Very viral ya. Ada very viral yang aku lebih suka. Dimana begini. Ini aku pernah jelasin ke yang satu DM, dia langsung ngerti. Ini very viral. Coba lihat mata aku ya. Ini kan ke depan nih. Nah, biasanya kalau ke depan, kita masih suka sekelibet aja pas ingat. Sekarang, biasakan bawa mata ke depan, tapi objeknya ke atas dikit. Tapi bola mata nggak ngikut ke atas gini. Hanya objeknya yang ke atas. Bola matanya tetap ke depan, kelihatan ya? Ini teman-teman yang pusing, yang ngikutin tapi nggak ngerti, dilihat aja ya. Buat ini aja Mas Rosidin sama Bang Aden nih biasanya nih, yang udah praktek. Ini ke depan. Oke? Nah sekarang matanya tetap ke depan, tapi objeknya ke atas. Nah tapi dalam pandangan di belakang kesadaran itu, kita juga ngelihat objek yang di atas ini tanpa menggerakkan bola mata. Coba. Nah sekarang sudah dicoba begini. Nanti lama-kelamaan dia akan melebar sampai akhirnya ini semua kelihatan di dalam durasi dan jangka waktu yang lebih lama. Coba. Oke, aku jawab pertanyaan Abang Herman Abanda. Kak, cara latihannya gimana untuk melepaskan semua pikiran dari awal ya, bukan berusaha untuk dilepaskan karena nggak ada yang dilepas. Letting go, melepaskan pikiran dan emosi itu bukan pikiran sama emosi yang dilepas, tapi genggaman kita terhadap emosi sama pikirannya. Ini genggam, kita pikir lepas tuh dilempar kemana, dan kesadaran tuh ruangnya ruang kita, ruang yang utuh tanpa batas. Jadi emosi sama pikiran tetap berada di dalam ruang kita. Jadi yang perlu dilepaskan cuma genggaman kita terhadap emosi pikiran itu. Makanya ini bukan tentang dikata-katakan, bukan tentang hanya diungkapkan tapi dipraktekkan. Nah, ketika prakteknya benar, nanti pikiran sama perasaan dan genggamannya lepas dengan sendiri. Lebih enak, lebih enjoy. Kalau melebar ke samping, ya kan nanti kan melebar ke samping kan? Ketika melebar ke samping, coba sadari lagi, nanti dia dari atas sampai samping lebih dominan yang mana?
Nanti lama-lama ketika udah dari atas, samping, dia bawah juga. Nanti baru tuh seutuhnya. Nggak apa-apa, dipraktekin aja. Ya, nggak apa-apa. Itu kan masih proses kan. Ada yang ke samping, ada yang ke atas. Kan sama tuh sebenarnya, dua-duanya benar kan. Nah, jadi nanti sebagai perbandingan, dan sebenarnya ini sama satu keutuhan, karena biasanya di awal praktek, dia masih juga menyerempet pikiran, makanya masih pakai samping. Padahal samping dan atas tuh menggunakan kesadaran yang sama. Maka dari samping dulu, nanti coba atas, ya kan? Nanti kalau udah samping sama atas, itu otomatis semuanya, karena atas sudah merepresentasikan bawah, samping udah merepresentasikan yang ini. Nanti dia utuh. Ketika udah utuh, bukan bengong, udah satori itu udah. Dah itu. Nah, begitulah. Ya, kita sama-sama praktek aja. Karena kalau samping, sebenarnya sama sebenarnya. Gimana ya? Itulah ketika kesadaran diekspresikan menjadi sudut pandang, dan sudut pandang ini adalah pikiran, dan di pikiran ini kan hanya dari satu spektrum, yang mana satu spektrum itu merepresentasikan sistemnya. Nah, sistem samping, sistem atas itu juga sama. Yang penting tuh sadar yang sedang mengamati, mau samping sama atas. Bingung nggak teman-teman yang lainnya? yang gue siap mempraktekkan tuh kayak Bang Rosidin sama Bang Atin ya. Itu teknik tinggi soalnya. Malam ini full daging ya. Itu teknik yang harus biasanya sudah ikut course, sudah ikut pelatihan kelas-kelas itu. Melebarkan pandangan tuh arah, fungsinya buat apa Bang? Dan bisa dikelaskan? Ada kelasnya memang Bang David. Dan itu kalau di kelasnya Mas Riko tuh sekarang berapa? 2 juta lebih ya? Luas Kak ya? Ya referral tuh mahal banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Bang David, ada di kelas itu Bang. Ya, sekarang udah berapa tuh? Yang online atau offline-nya itu? 2 juta lebih loh kelasnya. 2.500.000 tuh Bang Rosidin jawab Bang David. Jadi apa namanya? Kalau di kelasnya itu cuma sampai di poin bahas referral sampai 2.500.000 loh. Tapi apakah itu worth it? Worth it aja. Karena gini ya, kita bukan soal gratis atau berbayar. Contoh, mungkin teman-teman di sini kita tadi bahas apa? Mungkin yang Bang Rosidin atau Bang Aden tuh yang paham. Tapi teman-teman yang tadi, kalau misalnya ini nggak secara benar-benar kita bahas dari awal sampai akhir, itu nggak bakal ngerti. Jadi kalau misalnya ingin ikut yang kelas sama pelatihannya, ikut aja. Karena di situ dibahas. Kan, worth it nggak ya? Worth it aja sih. Ya, tapi jangan dipaksakan. Ingat, jangan memaksa. Jangan pernah memaksakan kayak kalau aku ikut ini nanti bakal lebih tajir. Enggak, dah lah. Makanya ada ini teman-teman, ada fasilitas ini. Minimal nggak kaget. Kok mahal bener itu? Kagetnya. Ini teknik yang nggak di-share di Kas Free ya, Free Mas Riko ya. Di sini share juga gimana teman-teman bisa praktekkan utuh nggak? Karena praktek itu sendiri butuh progres loh, nggak sembarangan. Memang ada ketika sudah ada tapi mungkin nggak banyak. Yang sudah dijelaskan pun masih ngangong-ngangong loh, masih nggak ini loh, nggak kayak yang ngapain tadi ya. Nah, berarti ada progresnya. Aku aja nemu kan banyak setelah praktek atas itu semua ternyata semua udah gitu aja, dan semakin ditemukan semakin aku nggak bisa jelasin, intinya praktek. Nah ya, oke, jadi saya buat apa Bang melebarkan pandangan itu? Oke, jawab sedikit ya Bang David ya. Ini namanya praktek referral. Praktek referral itu adalah kalau dalam kelas tadi berdasar penjelasannya ada teknik tingkat tertinggi untuk di kesadaran sehari-hari. Masalahnya ketika aku ngomong begitu, si pikiran intervensi lagi. Kesadaran tertinggi di kehidupan sehari-hari. Mantap betul. Nah,
ketika tidak disadari pernyataan itu juga, prakteknya nanti hanya akan disamarkan oleh pikiran. Ribet banget bahas kesadaran ini. Ampun ini dia. Makanya inilah yang perlu disadari, ada prakteknya. Itulah kenapa dalam semua sistem hierarki itu dibutuhkan ada kasta, ada apa. Bukan berarti kasta atau semua itu dari kacamata material atau kacamata fisik yang bahwa ada rendah, ada tinggi. Bukan. Itu hanya klasifikasi dari kesadaran. Kamu di saat ini butuh apa dulu sebelum bisa naik ke tingkat berikutnya. Contoh gampang lah aku sebagai penutup terakhir teman-teman nih. Kan tadi aku bilang, untuk melingkupi seluruh aspek kehidupan, ada kesehatan, keuangan, ada keluarga, relasi, karir, pengembangan diri, hiburan, spiritual. 8 ya. Nah, pemimpin itu di mana areanya? Di spiritual. Maka hanya orang-orang spiritual yang boleh jadi pemimpin. Makanya kalau di Hindu, kasta tertinggi itu Brahma. Brahma atau Brahmana ya. Nah itu. Yang pokoknya pendeta tertinggi gitu ya. Nah. Dan ketika misalnya kita terjebak di sebuah pulau, ada beberapa orang. Ya kan? Katakanlah ada 10 orang. Yang paling bisa mempengaruhi, mengatur, yang bisa adil, itu yang siapa? Yang punya kesadaran spiritual paling tinggi, betul kan? Kalau enggak, ya hancur tuh. Jadi sistem kepemimpinan dari dulu awalnya sebenarnya, sampai makanya raja disebut wakilnya Tuhan, karena harus adil kan, akan menurunkan sebuah pengaturan yang siogianya adil dan relevan bagi masyarakatnya, yang berbeda-beda tingkatan jenisnya. Oke ya. Di saat yang bersamaan, ketika sistem ini tidak berjalan, apalagi kayak sistem raja, ada bangsawan, ada berketurunan, gitu kan. Muter lagi nggak? Muter lagi di sesi keterpisahan, ego. Begitu terus, walaupun labelnya udah diubah, kerajaan berganti republik, raja diganti presiden. Lihat sistemnya. Berubah jadi dari spiritual menjadi material. Maka pemimpin-pemimpin sekarang itu hanyalah hasil dari sistem dulu, ngikut sampai sekarang, yang mereka bukan spiritual lagi. Cuma mengandalkan pola berulang. Nah, kalau ngomongin dari spiritual udah nggak pantas tuh. Nggak pantas jadi pemimpin. Itulah sebenarnya hierarki dari dualitas itu, ketika yang sadar, yang sudah mengetahui, menyadari dualitas itu hanyalah peran yang bisa mundur, melihat semua spektrum. Barulah dia berubah atau berekspresi dalam posisi pemimpin, ya kan? Identitasnya apa, begitu. Konsepnya gampang, sederhana. Tapi ketika sudah jadi sistem diakibatkan pola yang berulang, gimana melawannya? Makanya Yesus disalib, ya kan? Buddha Gautama harus lari dulu demi pencerahan dari istananya, karena dia putra kan. Putra raja atau putra gubernur, aku lupa gitu pokoknya. Pokoknya untuk membentuk sebuah tatanan baru tuh nggak mudah. Dari sistem yang sudah korup. Ya, dari sana, dari korup, terus merubah. Makanya dalam tokoh-tokoh cerita gitu ya, misalnya agama Islam, Namrud dilawan sama Ibrahim, ya kan? Musa melawan Fir'aun gitu ya. Itu kan tokoh sebagai gambaran melawan rezim, melawan pola ketidaksadaran. Itu.
Apakah berlaku ke kita sekarang? Silahkan pikirkan sendiri. Oke, oke. Ya, sudah jam 21.30 teman-teman. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kayaknya hari ini cukup fun ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dari atas-atas, apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya, kita cukupkan dulu. Kesadaran melebarkan pandangan atau kesadaran jeda nafas, Bang? Abang David mau praktek yang mana dulu? Dua-duanya bisa dipraktekkan. Kesadaran melebarkan pandangan bisa, yang kesadaran jeda nafas juga bisa. Praktek mana dulu? Coba pilih salah satu. Kayak yang gampang tuh yang jeda nafas terlebih dahulu. Oke? Okay? Nanti dari zaman dulu sudah menjadi pola Bang, termasuk sekarang akibatnya iya, dan sekarang juga akan menjadi pola berikutnya ketika tidak disadari sebagai kesadaran. Tuh. Oke, aku penutup ya. Aku presensi dari teman-teman yang hadir. Terima kasih Bang Rosidin, Bang Adentre, Kak Laura, Infinity Horizon, Kak Neneng Seniarti, Kak Novialiana, Rahayu Autopart Mobilindo, Bang David, Babang David, Yusridal, Asmiyah, dan Kim. Terima kasih kehadirannya. Nah, terakhir menjawab Bang David, yang paling utama kesadaran yang mana Bang? Semuanya adalah kesadaran yang meliputi dari ekspresi apapun sesuai dengan konteks yang paling dibutuhkan Bang David sendiri. Silakan praktekkan sesuai dengan intuisi Bang David. Nggak ada yang paling utama karena dari awal utamanya adalah kesadaran Anda sendiri. Gitu, itu utamanya. Dan semuanya ekspresi dari kesadaran Anda sendiri. Baik. Sama-sama Bang Aden, sama-sama Bang Rosidin. Saya undur pamit dulu. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa di kesadaran berikutnya.